Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Iwan, kenapa Iwan tidak hadir? Sakit. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Minggu kemarin kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Salah satunya pencemaran udara. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Ya. Sudah disebutkan kan minggu kemarin ada polutan, ada sumber polutannya. Apa sih polutan? Polutan itu zat yang mengakibatkan pencemaran. Ya. Nanti ini kan sudah dibahas, kita akan bahas materi selanjutnya. Kenapa sih air tercemar itu berbahaya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu silakan kalian acungkan tangan dulu, jangan berebut, ya. Boleh, Dimas? Kenapa air tercemar itu berbahaya? Ya, kenapa Dimas? Karena di dalam airnya itu sudah terdapat atau mengandung bakteri atau zat-zat berbahaya lainnya. Oke, bagus Dimas. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan yang ada di depan? Ayo. Giono. Apa Giono? Bisa mempengaruhi makhluk hidup di dalam air. Atau membahayakan. Oke, bagus Giono. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Dapat menyebarkan penyakit. Boleh, bagus. Ada yang mau ini? Merusak ekosistem. Bagus sekali. Silakan. Gimana, Dika? Kenapa air tercemar itu berbahaya, Dika? Karena kalau dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit ke dalam tubuh. Oke, bagus. Karena jika dikonsumsi akan menimbulkan penyakit. Boleh. Jadi air tercemar itu ketika kita diamkan, ya tidak kita tanggulangi penyebarannya, maka akan menimbulkan kerusakan, ya akan menimbulkan kerugian, ya baik kerugian oleh manusia, ya yang dialami oleh manusia maupun makhluk hidup atau lingkungan yang di sekitar kita. Ya maka dari itu kita semua atau kalian semua harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita itu tetap lestari dan tidak tercemar oleh
pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Apalagi ya, air itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ya, tidak hanya manusia, tidak hanya hewan dan tumbuhan. Ya. Kalau air tercemar itu dikonsumsi, maka dampaknya itu akan Akan yang pertama itu akan menimbulkan penyakit kayak diare, kolera, gatal-gatal Bu, apalagi ada hepatitis ya, tipes, karena di situ banyak bakteri yang terkandung di dalam air. Di dalam tumbuhan ketika tumbuhan terkena air yang tercemar, tumbuhannya akan mati, mungkin layu ya, setelah layu baru akan mati ya, tumbuhnya tidak baik, tidak bagus, tidak subur. Kemudian kalau air yang tercemar itu terkena ke hewan, kira-kira apa? Hewannya akan diare itu ketika manusia. Mungkin kalau di hewan itu akan mati karena kandungan oksigen di dalam air itu menurun, sehingga hewan-hewan yang ada atau organisme yang ada di dalam air itu tidak bisa menghirup oksigen dengan leluasa lah. Ya kurang oksigennya. Oke, supaya kita mengenal ya apa itu pencemaran air, kita melakukan post-test terlebih dahulu. Ya, siapkan kalian HP kalian, nanti Ibu kirimkan link kuisisnya. Silakan mulai. Oke, karena sudah selesai semua. Untuk 3 perolehan tertinggi diduduki oleh yang pertama Iqbal, ya, yang kedua siapa tadi? Fahad, dan yang ketiga Mustika. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Ya. Melalui kegiatan pengamatan video, diskusi dan tanya jawab mengenai gambar masalah polusi yang terjadi di Indramayu, ya, peserta didik mampu menganalisis bahaya polusi bagi kehidupan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kajian literatur dan kegiatan diskusi kelompok masalah polusi air atau pencemaran air di sekitar, peserta didik mampu menentukan upaya-upaya dalam menangani polusi dengan tepat, ya, atau pencemaran dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan solusi atau hasil diskusi tentang dampak dari polusi air atau pencemaran air terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan percaya diri. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ciri-cirinya seperti apa sih air yang tercemar itu? Misal dari yang warna, ya, dari bau, mungkin dari rasanya beda. Ada limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang pertama itu ada limbah industri, ya.
limbah atau air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Ya, oleh karena itu harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Ya, berikutnya ada limbah rumah tangga. Nih, yang paling banyak ya dialami oleh sekitar rumah kita itu lingkungan airnya itu tercemar. Ya, salah satunya yang terbesar itu ini limbah rumah tangga. Ya, apa sih limbah rumah tangga itu? Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti rumah tangga, ya rumah kalian nih, ya kalian mengonsumsi misalkan jajan plastiknya karena rumahnya dekat sungai langsung buang sungai, atau ibu kalian memasak sampah dari hasil masakan ibu kalian itu dibuang langsung ke sungai, atau misalkan ibu kalian mencuci baju ya itu langsung ke aliran sungai. Di sini kita ada orientasi masalah. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, itu gambar apa sih? Orang lagi nyuci ya, orang lagi gosok gigi ya. Terus ada lagi apa lagi? Oh, mungkin di sini nih tempat pembuangan akhir manusia. Ya, buang hajatnya. Ya, terus berikutnya ada, jangan ketawa. Terus berikutnya ada ini apa sih? Ada orang yang lagi apa tuh? Lagi jala atau lagi mencari ikan, tapi sungainya itu penuh dengan limbah minyak. Ya, jadi sehingga tertutupi permukaan airnya sampai ke tepi sungai. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Apa yang akan terjadi jika menggunakan air tersebut? Silakan, ada yang tahu? Boleh. Nah, menimbulkan penyakit. Bagaimana tuh? Silakan dikembangkan. Menimbulkan penyakit jika apa? Ya, seperti diare. Terus gatal-gatal, apalagi cacar air karena infeksi virus ya. Terus apalagi? Tipes, hepatitis, apalagi? Kutu air, ya kutu air boleh, benar kutu air. Dan banyak ya. Apa yang terjadi jika kita menggunakan air tersebut? Tentunya dampaknya itu kebanyakan negatif ya, tidak ada positifnya. Sudah tahu itu air kotor tapi kita masih gunakan. Ya tentunya akan mengganggu kesehatan kita. Ya, tadi yang sudah disebutkan pasti akan ada rasa gatal. Ya, timbulnya penyakit kulit ya berarti. Terus ada kena diare karena kalau air yang kita telan itu mengandung bakteri E. coli itu akan menyebabkan diare. Ya. Berikutnya ada selain manusia yang dirugikan, bagaimana dengan biota air dan ekosistem di sekitar perairan tersebut? Akan mati karena di situ permukaan airnya tuh hampir semua tertutup oleh limbah minyak ya, sehingga menurunkan kualitas oksigen di dalam air. Makhluk hidup pun mungkin ya tidak akan betah ya karena tidak ada aliran oksigen, tidak ada oksigen di situ. Pahamnya untuk orientasi masalah? Nah, berikutnya video. Bagaimana ciri air tercemar, apa dampaknya dan adakah solusi untuk permasalahan pencemaran air tersebut? Pertama, tadi ciri-ciri air yang tercemar di dalam video itu seperti apa? Berbusa, berwarna. Oke, satu-satu sok. Boleh. Berbau busuk, ya. Terus apa lagi? Berbusa. Terus berubah warna. Warnanya seperti apa?
keruh. Terus apa lagi? Ya, boleh. Perubahan tekstur. Perubahan tekstur tadi ketika airnya diambil itu terasa lengket ya, lengket kayak jijik gimana gitu. Kemudian dampaknya yang dialami oleh ini warga apa? Boleh Dimas? Ya, kekurangan mencari penghasilan untuk para nelayan. Untuk para nelayan mengurangi penghasilan ya karena tidak bisa melaut karena air di sana kotor ya, ikannya juga mungkin tidak ada. Dan mengganggu pernapasan untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak kecil di bawah umur yang belum yang paru-parunya itu masih belum kuat untuk menampung bau-bau zat seperti itu. Ya, boleh. Terus ada lagi selain membuat mual, pusing, terus gangguan pernapasan, apalagi? Berkurangnya wisatawan, bener. Karena di sana kan berfokus pasti wisatanya itu wisata air ya, wisata pantai. Jika pantainya itu tercemar ya airnya keruh, ya terus airnya bau, ya terus jika dibuat untuk mandi atau berenang membuat kulit gatal, ya mungkin pengunjung akan mikir-mikir ya datang ke sana ya, atau misalkan baru lihatnya saja sudah gimana gitu, apalagi harus berenang, berarti gatal nanti. Terus dampak solusinya seperti apa sih solusinya? Yang lain solusinya. Ada solusinya supaya tadi tidak ada tumpahan minyak. Solusinya apa? Mencari penyebabnya. Yang pertama mencari penyebabnya dulu ya. Di situ kan belum tertulis apa sih namanya penyebabnya itu kenapa gitu ya. Kita cari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Ketika penyebabnya sudah tahu ya kita harus lapor ke pihak terkait. Misalkan karena di Balongan itu dekat perusahaan minyak. Ya mungkin asumsi masyarakat itu karena tumpahan minyak dari PT Balongan, maka masyarakat dan pihak berwenang setempat itu melaporkan ke PT Balongan supaya dilihat, ditinjau ya, atau misalkan pipa mana yang bocor sehingga menyebabkan limbah di lingkungan sekitar diperbaiki ya, dicek ulang. Kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, satu kelompok itu 5 orang. Berarti kalau di sini ada ini kita buat 4 kelompok saja ya supaya lebih enak. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian baca petunjuk untuk pengisian LKPD. Ya kalian baca dan kalian baca kasus yang ada dalam LKPD ini ya, dibaca. Kemudian setelah dibaca, kalian nanti mengisi untuk mencari permasalahan, dampak dan solusi ya, dari pencemaran air yang ada di kasus tersebut. Di sini Ibu menuliskan kasus permasalahan pencemaran air akibat limbah pabrik pembuatan tahu dan tempe. Ya nanti silakan kalian kerjakan. Kalian cari solusinya itu seperti apa. Ya. Boleh. Nanti 55. Ya. Di sini ya, belum ya? Sama ya, di sini. Silakan yang ini boleh merapat ya. Boleh tempat duduknya supaya diskusinya lebih enak. Kalian atur tempat duduknya. Nanti dibagi siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi menyampaikan materi ya atau pembahasan. Atau siapa yang nanti ada sesi tanya jawab ya, silakan nanti yang jawab.
Ditulis ya, ditulis. Di situ kan ada kolom, ditulis. Iya, ditulis, dijawab. Sambil dibaca ininya ya, kasusnya. Kalian boleh digarisi ya, pokok-pokok permasalahan digarisi, mana yang menjadi masalah, nanti boleh dicoret-coret ya. Di situ ada artikel kasusnya, boleh dicoret-coret. Yang mana nanti yang jadi jawaban. Nanti boleh di dalam artikel ya kalian coret nih, misalkan pertanyaan nomor 1 jawabannya itu, misalkan kalian ini saja dikasih tanda ya dari paragraf berapa sampai berapa ya, ditandain, nggak apa-apa, boleh dicoret ya, boleh dicoret. Sudah, kelompok ini baru berapa nomor yang dijawab? Baru 1. Ayo yang lainnya bantu supaya cepat selesai. Lagi tulis. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan serahkan ke yang nulis ya, supaya nanti dicatat jawabannya. Boleh ditambahkan, ya, boleh ditambahkan. Menurut kalian jawaban terbaik itu apa? Jawaban terbaik itu apa? Ya, ini kasusnya, kasus dari LKPD-nya. Nah, kamu ini mencari di sini kan ibu sudah memberikan permasalahan ya, atau kasus. Nanti kalian cari solusinya seperti apa, ya. Mulai di ini dulu. Di sini kan awal itu pertanyaan awal. Dari wacana tersebut temukan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Kalian cari nih di dalam kasus ini yang menyebabkan pencemaran itu apa, ya, permasalahannya. Kemudian nomor 2, apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut, apa? Ya. Sikut, sakit. Ayo. Belum, masih ada yang belum konsentrasi. Nih, masih ada yang belum konsentrasi. Sikut, sakit, sekat, sikat. Lagi, sekali lagi, masih ada yang salah nih. Sakit, sikut, sekat, sikut, sekat, sikat. Oke, terima kasih untuk activity hari ini. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kasus permasalahan pencemaran akibat limbah pabrik pembuatan tahu dan tempe. Perkenalkan, nama saya Dica. Nama saya Dimas Fahad. Nama saya Reza. Nama saya Cehan. Nama saya Iqbal. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Dari wacana tersebut, temukan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Jawaban pertama yaitu kurangnya kesadaran warga tentang kebersihan lingkungan. Jawaban kedua yaitu pengusaha pabrik dan tempe dan tahu membuang limbahnya di saluran drainase sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Pertanyaan kedua yaitu apa saja yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Jawabannya yaitu pembuangan sisa produksi tahu dan tempe ke saluran air oleh pihak pabrik, dan warga membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran air atau got. Lanjut ke ke pertanyaan yang nomor 3. Jika hal tersebut tidak segera ditangani, dampak atau kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Jawab. Limbah yang
merembes ke sumur, warga akan tercemar sehingga air tidak layak untuk dimanfaatkan. 2. Menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan yang merupakan penyakit gatal, diare, kolera, radang, usus, dan penyakit lainnya. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan warga setempat. 4. Menurutmu apa saja yang bisa dilakukan agar mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut? Jawab. Mendaur ulang limbah tahu dan tempe untuk dijadikan pupuk daripada dibuang ke aliran drainase. 2. Melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran drainase. Ya, apa itu saja dari kami. Apa yang ingin ditanyakan dari kelompok kami? Fitri, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Ya, langsung. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Selain mendaur ulang limbah, tahu, dan tempe untuk dijadikan pupuk kandang daripada dibuang ke aliran drainase, solusi apa lagi yang dilakukan untuk mengulangi pencemaran? Ya, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Jawaban dari kami yaitu menggunakan filter atau saringan di titik-titik tertentu untuk mengurangi masuknya limbah padat dan bahan pencemar ke dalam saluran. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyimpulkan untuk untuk pembahasan materi hari ini? Silakan boleh maju ke depan. Ada yang menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas ya. Saya dari kelompok 2. Kelompok 1, mohon maaf. Maaf. Berdirinya saya di sini ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan saya pada hari ini ya cukup menyenangkan gitu. Belajarnya itu cukup enak, kalem gitu. Dan maksudnya selau gitu. Selau juga ya. Mantap. Enak juga. Maksudnya untuk belajar itu enak. Dan tadi juga materi yang disampaikan oleh guru kami itu Ibu Dia itu ya bisa dibilang sangat menarik. Sangat mudah untuk dipahami juga. Ya. Baiklah. Baik, maksudnya kesimpulan dari saya cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendalami hasil dari diskusi kita kali ini ya, dari penyampaian materi dari Ibu, kita akan post-test terakhir ya, post-test untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Oke. Selesai ya? Ya, selesai ya? Oke. Siapa GGS nih? Peringkat pertama. Kemudian yang kedua ada Widya dan ketiga ada Iqbal. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas pencemaran tanah. Ya, kalian pelajari di rumah ya, jangan lupa pokok-pokok apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah ya. Karena waktu kita sudah habis, saya Ibu cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.